haven't talked to your friends in a while now. Can't find the words, but I feel it all. Close my eyes and I see you smile, but I think it's just the alcohol. You got me spinning around, spilling my drink, wasting all my energy, acting like there's nothing between us. Next thing, I'm back on your lips, your hands all up on my hips. When we're like this, there's nothing between us. You make me feel like I'm lonely, meant to be lonely, yeah. You see the pieces I'm holding, you still got me broken. Am I meant to be lonely? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Bila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pagentenan dan saat ini saya berada di SDN Pasangker 1. Luar biasa sekali, kita disambut oleh seluruh siswa dan juga seluruh dewan guru untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura inilah dia potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Camdidikbud Kecamatan Pagentenan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Pasangker 1. Kita akan melihat apa saja potensi dan prestasi yang mereka miliki dalam satu lensa sekolah kita. Untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita, Klik Madura. Dari SDN Pasangker 1, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Kita. SDN Pasangker 1. Yes. Tidak sedang bertamasya Tretan, tapi sedang berada di lahan toga tanaman obat keluarga di SDN Pasangker 1. Konon katanya lahan ini merupakan penerapan P5. Nanti kita akan tanya-tanya selengkapnya kepada Kepala Sekolah SDN Pasangker 1. Menarik sekali untuk melihat potensi dan prestasi apa saja di SDN Pasangker 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ghazali, iya Ya, betul. okay. Ini lahannya cukup minimalis ya, tapi bisa diolah sedemikian rupa. Ini ada tanaman toga. Ini penerapan P5 ya Bapak? Iya betul, P5. P5. Oke, ada pembinanya. Apa setiap guru memiliki wewenang untuk itu? Setiap guru memiliki wewenang untuk Lengkap ya Pak ya? Ada kelapa juga Tretan. Ya. Tapi sedang tidak tua ya. Jadi belum. tidak bisa dibawa pulang Tidak bisa oleh dibawa tim pulang. Lensa. Betul. Ini ada kumis kucing juga lengkap ya Pak ya? Ya lengkap. Dasarnya kenapa penerapan P5 ini di toga? Ini tujuannya untuk mengenalkan tanaman-tanaman obat kepada murid yang notabene tanaman-tanaman ini terdapat di rumah-rumah wali murid, masing-masing murid. Ya. Namun kurang dikenal ini untuk apa.
serai untuk apa, kunyit untuk apa, untuk bahan obat ini kurang Ya, dikenal. mengenalkan Jadi ya mengenalkan kepada anak murid. didik ya bagaimana fungsi atau dari tanaman tersebut, tanaman Iya. obat tersebut. Oke, baik Bapak, mungkin kita apa yang mau ditampilkan nih ke tim Nih. lensa sekolah Perpus. perpustakaan ya. Betul. Ini halaman sekolahnya luas ternyata. Ada tempat wudhu juga ya Pak ya? Ini tempat duduk Tempat duduk, kelihatan ketika lengkap sekali. murid-murid mau melaksanakan sholat duha, mengaji dan sebagainya. Oke, kegiatan keagamaan ya dilakukan Iya. di sini juga Pak. Ya di tempat perpus karena masih belum punya musola. Jadi kami memanfaatkan perpus ini untuk pelaksanaan keagamaan. Oke, ini kegiatan keagamaan juga ya. Ya. Oke, dan juga sekaligus kegiatan literasi. Iya, sebagai literasi pusat literasi. sebagai penanaman karakter kepada siswa, anak didik agar senantiasa menjadi kebiasaan nanti setelah ada di rumah masing-masing dapat dilaksanakan walaupun tidak di sekolah. Iya Pak, ini sedang sholat duhur ya? Duhur, Ya, duha, sholat duha. duha berjamaah. Sholat duha bersama. Oke, Bapak, ini ruangan apa Bapak? Ini ruangan UKS ini. UKS, digunakan tapi ya? Digunakan ini ketika ada murid yang pusing, luka dan sebagainya dibawa ke sini. Ke sini ya. Oke, berarti jadi 3 fungsi sekaligus ya dalam satu Sudah satu ruangan perpus. perpus untuk perpus, musola, kemudian tempat UKS. Oke, baik sekali. Ini tatanan bukunya ternyata tampak rapi ya. Oke, ini kegiatan keagamaan sekarang ini dibimbing langsung oleh guru PAI atau semua guru berperan penting? Ya pokoknya ini yang punya tugas terpokok itu adalah guru PAI. Namun setiap guru dapat melaksanakan atau membimbing siswa. untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di sini. Ini ada penjadwalannya Pak. Ada. Ini kelas berapa ini saat ini? Hari ini hari Sabtu untuk kelas 5-6. Kelas 5 dan 6 ya. Oh, berarti 2 kelas setiap hari. 2 kelas. Oke. Karena mungkin letak geografisnya ya Pak ya juga dekat dengan pesantren. Dekat di sini, Dekat ya? dekat dengan pondok-pondok kecil, kemudian madrasah-madrasah banyak di sekeliling ini. Ya, lembaga Islam ya, pendidikan Lembaga Islam ya. pendidikan Islam banyak. Oke, ini guru agamanya Bapak. Oke, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Rizkia, iya. Ibu Rizkia, ini bagaimana respon wali murid sejauh ini terhadap adanya kegiatan keagamaan seperti ini? Kita dari wali murid banyak bilang untuk baca di sananya banyak yang lancar. Lancar. Iya. Oh, berarti selain Setiap hari kegiatan itu- duha ini ada juz sama Iya, juga? baca di sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Ada tingkatannya? Iya. Kalau yang biasanya kalau dari hari Senin sampai Sabtu itu bacanya berbarengan. Dari banyak ambil berapa surah 7 atau 5. Oke, tapi bisa sejauh ini. Insya Allah Kalau untuk banyak yang anak-anak bisa. yang mungkin kurang mampu Ibu untuk Kelas rendah atau kelas gimana? rendah. Itu cuman pakai surat Anas itu yang singkat-singkat pendek-pendek, ya. Iya, yang singkat-singkat. Baik, Tretan, mungkin kita akan terima kasih Ibu Iya, Rizky ya. sama-sama. Mungkin kita akan lihat-lihat koleksi bukunya ya Pak ya Iya. di perpustakaan karena ini sekaligus menjadi 3 fungsi ruang perpustakaan. Ini kegiatan literasi juga digalakkan di sini ya Pak ya. Ya kegiatan literasi dilaksanakan di sini karena perpus ini digunakan 3 fungsi jadi sekaligus. untuk Iya, ini kegiatan biasanya ada literasi penjadwalan dan juga ya, Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Siti Ramlah. Ibu, ini sejauh ini bagaimana kegiatan literasi digalakkan di SDN Pasanggar 1? Kegiatan ini satu minggunya 3 kali. 3 kali? Iya, 3 kali. 3 kali. Tapi setiap hari ada yang berkunjung ke perpustakaan ya? Ada Ada. Di jam-jam tertentu? istirahat. Istirahat, iya. Ya, untuk kelas 1 yang belum bisa membaca Bapak, apakah ada bimbingan khusus sejauh ini? ada bimbingan khusus. Ada bimbingan khusus, ada buku-buku khusus yang memang diproduk oleh guru senior yang ada di SDN Pasanggar 1 untuk memperlancar anak atau mempercepat anak bisa membaca. Untuk sejauh ini berapa koleksi bukunya Bu? Di sini? 1000 sampai 2000. 1000 sampai 2000 ya kurang lebih ya. Oke, ini banyak sekali Pak ya, cuman mungkin koleksi baru ada tambahan dari bantuan. Ada, Oke, ada. ada yang memang untuk buku perpus sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Oke, terima kasih Bu.
Baik, Tretan, kita akan berkunjung ke lokal digitalisasi untuk mengetahui bagaimana kolaborasi literasi dan juga digitalisasi berjalan di SDN Pasanggar 1. Mari. Baik, Tretan, kalau tadi kita sudah lihat kegiatan literasi di perpustakaan, ternyata berkesinambungan juga dengan ini ya Pak ya, program gerakan literasi. Ini khusus SDN Pasanggar 1 apa? Khusus SDN Pasanggar 1. Inovasi Iya. Bapak? Iya, memang. Oke, itu bagaimana Pak penerapannya? Mari. Penerapannya ini agar siswa dalam setiap harinya itu memiliki kebiasaan untuk membaca buku walaupun hanya satu judul. Satu judul buku atau satu judul bacaan. Oke, berarti satu hari satu buku siswa ya? Satu hari satu judul. Satu judul bacaan. Bacaan. Oke. Nah, setelah itu diminta oleh guru kelasnya agar menceritakan atau mengulas kembali apa yang telah dia baca, yang telah dia temukan di dalam bacaan itu. Oke, Tretan, ini kalau kita bisa lihat tadi gerakan literasi. Kali ini lingkungan sekolah ya Pak ya? Ya, ini memanjang ya? Memanjang. Oke, memanjang. Dan halaman sekolahnya yang mungkin cukup luas ya untuk kegiatan-kegiatan. Ya, lumayan untuk. Oke, untuk ekstrakurikulernya apa saja? Pramuka yang menonjol di sini. Pramuka. Kemudian selawat tanpa musik. Oh, selawat tanpa musik. Dari guru internal yang ngajar ya? Dari guru internal ya. Ya, Bapak siapa tadi? Bapak Wahyu. Bapak Wahyu. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Saya Bapak Ghazali. Iya, Bapak Ghazali ya. Oke, Bapak, ini ruangan ya, ruangan koridor kelas ya. Ini apa Pak? Kantor? Ini kantor guru dan kegiatan guru ya. Oke, kelas digital ini berlangsung di kelas berapa saja Pak? di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Cuma bergantian. Berarti semua semua kelas sudah semi digital ya? Nah, semua kelas semi digital. Oke, berbasis digital. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Oke, kita ke kelas 2 Tretan untuk melihat bagaimana kegiatan digitalisasi ya Pak, pembelajaran digitalisasi berlangsung. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Vira. Ibu Vira cantik ya? Oke. Iya. Ibu Vira, sini Ibu. Ini pembelajaran digital ya? Iya. Sini. Oke. Pembelajaran digital. Sudah berapa lama ini Pak pembelajaran digital dimulai? Ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan ya. Wow, ternyata kelasnya bagus sekali ini Pak ya. Kompak sekali ke Dewan Guru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Di sini kompak. semua guru kompak, rukun dan penuh dengan sukaria Iya, tiap hari. sukaria. Jadi anak-anak semangat ya. Ini diajarin Bu Vira kok tambah semangat ini. Ibu, ini pembelajaran digitalisasi tentu menuai dampak bagi anak-anak. Sejauh ini bagaimana dampaknya? Alhamdulillah anak-anak berkembang sesuai dengan zamannya, yaitu mempunyai pengetahuan tentang teknologi agar mereka bisa mengetahui di luar sana lebih luas lagi. Iya, pengetahuan seperti yang apa ada. di luar ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi anak-anak bisa menggunakan, mengaplikasikan bagaimana cara mengoperasikan Chromebook, yang dimana kami mendapatkan bantuan Chromebook sejumlah 15 Chromebook. Dan alhamdulillah sekali kami sangat beruntung karena mendapatkan bantuan ini, karena kami bisa mengimbaskan kepada anak-anak, ini loh kita mempunyai alat dan kami manfaatkan Semaksimal mungkin ya. Untuk inovasi Ibu dalam pembelajaran digital ada? Baik, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk Pembelajaran digital? Iya, pembelajaran digital, yaitu seperti Quizzes, Kahoot dan sebagainya, untuk agar anak tidak terpaku kepada buku pegangannya saja. Jadi anak-anak juga bisa melihat tidak hanya di buku ada sumber belajar. Dari Informasi juga dari aplikasi benar lain sekali, yang ada digital. benar sekali. Oke, untuk koordinasi dengan wali murid Pak, ada di WhatsApp grup atau mungkin Ada. Ada. Memang setiap kelas ini sudah Setiap kelas sudah ada. grup dengan berarti wali murid. wali murid sudah mengetahui bagaimana perkembangan anak-anaknya ya? Sudah. Jadi setiap kegiatan mengajar itu Videokan. divideokan, dikirim ke grup sehingga banyak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tanggapan wali positif murid. ya. Punya channel SDN Pasanggar. Akan kami buat, tapi kami sudah merangkul membuat beberapa video-video pembelajaran, aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah ini seperti menari, pramuka, olahraga dan sebagainya. Yang nantinya mungkin akan dipublikasikan Benar di sekali. YouTube SDN Pasanggar 1 ya. Mudah-mudahan terlaksana. Insya Allah. Amin, 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 amin. Ini apa Ibu foto-foto siswa? Ya, ini kerajinan siswa, bagaimana siswa membuat kreasi
kreasi mereka sendiri dengan menggunakan foto-foto mereka sendiri. Oh dan ini dipublish. kreasi mereka, Benar. figura ini? Figura ini kreasi dari mereka. Berarti diapresiasi ya, makanya Ya, dipajang. jadi dipajang seperti ini agar anak melihat, oh ini loh gambaran hasil karya. Selain digitalisasi tentu ada literasi di setiap kelas ya Pak ya. Benar. Seperti yang tadi kita kunjungi Tretan, bisa kita lihat nanti di cuplikan videonya ada pojok baca di setiap Ada. kelas. Setiap Oke. kelas ada. Kita boleh berkunjung nih di kelas 2. Silakan. Ada Bu Fira ya. Yuk. Membaca agar mereka Lebih leluasa. benar sekali. Jadi kami fasilitasi dengan suasana yang nyaman agar anak-anak bisa fokus dalam membaca. Oke, sesuai program Pak Gozali ya tadi ya, Iya, gerakan benar literasi sekali. Gerakan sekolah. Dan ternyata memang direalisasikan di sini. Untuk implementasinya Pak, pasti ada implementasinya di setiap kelas, mungkin melahirkan karya Iya. atau mungkin cakapan komunikasi mereka dari hasil literasi. Jadi melihat referensi-referensi dari buku bacaan yang sudah anak baca, mereka bisa menceritakan kehidupan mereka sendiri. Jadi dengan mendeskripsikannya dengan PD di depan kelas untuk bercerita juga tentang pengalaman. Baca ya, Iya, setelah baca. benar. Oke. Begitu Bapak, benar? Oke, ya benar sekali. Pak, berarti Dewan Guru ini kompak ya di sini Kompak ya. dengan- Alhamdulillah kami Alhamdulillah. mendapat dukungan luar biasa sekali dari kepala sekolah dan berusaha memfasilitasi apa kebutuhan kami di sini. Oke, baik, ini Pak Gozali nih layak diapresiasi juga ya. Alhamdulillah. Perlu nih nanti menjadi PR juga bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Ada kepala sekolah dengan gerakan yang luar biasa ya. Benar, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gozali dan Ibu Fira ya. Terima Kita kasih nanti kembali. alihkan kepada sesi podcast bersama saya lagi. Nanti Bapak bisa membahas banyak sekali program yang diterapkan di SDN Pasangkar 1. Mari, Insya Allah. terima kasih Ibu. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. Terima kasih Tretan Klik Madura telah sedia membersamai kita dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini bersama Kepala Sekolah SDN Pasangkar 1 kita ditemani dalam sesi podcast untuk membahas program apa yang diterapkan di SDN Pasangkar 1 sehingga bisa membentuk sekolah yang luar biasa, kegiatan literasi, digitalisasi serta keagamaan yang sudah berlangsung di sini. Program ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Baik Pak Gozali, kalau tadi kita Iya. sudah jalan-jalan untuk melihat bagaimana kondisi sekolah, lalu lingkungan yang ada di SDN Pasangkar 1. Kali ini dalam sesi podcast Bapak bisa menyampaikan penerapan inovasi yang Bapak terapkan di SDN Pasangkar 1. Ya, yang kami terapkan yang pertama masalah penguatan literasi. Literasi ya, yang tadi program Yang- sekolah, yang- literasi yang- sekolah ya, literasi salah sekolah. satunya. Yang kedua itu program IKA, IKA, apa program itu Pak? apa namanya digitalisasi Digitalisasi, oke. pembelajaran. Yang ketiga itu masalah Masalah tahfidz juz amma, tahfidz juz amma ya, yang tadi kegiatan Ya, keagamaan ya. kegiatan keagamaan. Kalau tadi visi misi sekolah jargonnya kalau saya dengar tadi beriman, inovasi berinovasi, mandiri. mandiri. Nah, bagaimana implementasinya di SDN Pasangkar 1 sehingga membentuk visi misi yang sedemikian, Bapak? Karena beriman itu notabene sangat sakral dengan Betul. keadaan masyarakat Keagamaan ya yang di sini yang ya. notabene lingkungan agamis atau pesantren. Sehingga begitu mendengar masyarakat itu seakan-akan di SD Pasangkar itu bagus, Ada cocok pembentukan dan- karakternya ya. pembentukan Betul, karakternya. betul, betul. Itu berakhlakul karimah. Berahlakul karimah. Itu setelah keagamaan. Setelah keagamaan, anak diharapkan memiliki akhlak yang baik, mulia, yang mulia, atau oke. kepribadian yang bagus, yang luhur gitu. Oke, berakhlakul karimah, lalu setelah itu inovatif, ya, Iya. inovatif, Bapak. Inovatif. Diharapkan anak memiliki inovasi, berkreasi dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran, anak itu memiliki inisiatif tersendiri untuk belajar. Nah, terkadang anak itu melihat di perpus setelah membaca-baca ada hal-hal yang menarik
itu minta diajarkan kepada gurunya. Oke, berarti sudah tumbuh rasa ingin tahu anak-anak ya? Itu memancing rasa ingin tahu kepada siswa dan siswi yang ada di Menumbuhkan sini. minat baca juga salah satunya Menumbuhkan melalui minat program baca, tadi ya Pak ya? kebiasaan membaca. Artinya setiap harinya itu anak harus menambah pengetahuan, yaitu dengan jalan membaca. Oke, mandiri. Bagaimana? Mandiri artinya anak-anak ini ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memiliki rasa kemandirian. Misalnya mandi sendiri, makan sendiri dan sebagainya. Mandiri ya, Iya, mandiri. Atasnya bukunya diambil sendiri. Kan kadang-kadang atasnya minta gua ada ibunya. Bagaimana sekolah ada membentuk gurunya. karakter mandiri anak dari sekolah? Sekolah merupakan rumah kedua ya bagi anak-anak iya. tentunya. Yaitu dengan membiasakan murid itu disiplin. Disiplin ya? Disiplin. Masalah waktu, kemudian rapi dalam berpakaian, kemudian tepat meletakkan buku dan lain sebagainya, kemudian itu membuang sampah pada tempat sampah, sehingga anak itu tumbuh rasa apa namanya kesadaran dirinya kesadaran ya? dirinya. Oke, iya Bapak. Baik, tadi kalau kita sudah membahas program inovasi Bapak ya, tadi saya juga sempat lihat Pak tanaman toga ya. Iya. Nah itu memang usul atau memang masyarakat sekitar membutuhkan pelajaran itu terhadap anak-anak. Ini merupakan inisiatif dari guru-guru agar menciptakan tanaman toga yang notabene tanaman toga ini ada di rumah-rumah warga. Masing-masing ya wali murid. Namun kurang mengenal ini untuk apa, tanaman ini untuk apa, ini kurang mengenal. Jadi di sekolah itu dikenalkan kepada murid, sehingga murid itu memberitahukan kepada orang tuanya yang ada di rumah bahwa taman ini kunyit misalnya. Iya. Disampaikan Tapi itu kepada orang tua. yang menanam ini Siswa didampingi guru ya. didampingi oleh gurunya, bawa ini yang punya kunyit, bawa yang punya kencur, bawa Pokoknya yang seadanya mereka ya yang ada di rumah ya. Dibawa. Oke, luar Sehingga biasa sekali Redan. ditanaman sendiri. Potensinya banyak ya Pak ya. Dengan Alhamdulillah jumlah murid banyak. Dengan jumlah murid 87. Dengan Bapak ya sudah berapa lama di sini Pak? Ya kalau jadi kepala sekolah baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Namun sejak diangkat memang saya dituakan di sini. Oke. Sejak 92-an. Oke, berarti sudah lama ya Sudah Pak, lama. sehingga banyak mengetahui geografisnya, kondisi lingkungan di sini. Alhamdulillah kalau masyarakat di sini sudah tidak asing terhadap saya Pak karena Ghazali sudah mulai dulu sejak 92 sudah Sudah ada di sini ya. berkomunikasi dengan interaksi dengan saya. Oke, sejauh Bapak ada di sini, mungkin ada evaluasi atau catatan bagi Bapak selama berada di SDN Pasangkar 1? Ya, selama ada di sini, kalau dulu itu wali murid masih kurang mendukung terhadap pendidikan umum. Namun akhir-akhir ini rupanya masyarakat itu sudah tidak membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan Madrasah Islam ya. Islam dan sebagainya. Karena memang di sekolah dasar juga ada pendidikan Islamnya. Iya, bahkan banyak yang memilih di SDN Pasangkar 1 walaupun berdekatan dengan Sekolah lembaga lain ya. lembaga lain. Karena agar sama-sama merasakan. Oke. Antara SD umum dengan dan juga pendidikan SD. Islam di siang hari ya Pak Di ya siang biasanya. hari, iya. Oke, setelah kendala Bapak sampaikan tadi, apa harapan Bapak ke depannya untuk SDN Pasangkar 1? Harapan saya terhadap SDN Pasangkar 1 mengharapkan kesejahteraan terhadap warga SDN Pasangkar 1, sejahtera intelektualnya, sejahtera spiritualnya dan sejahtera sosialnya. Spiritual, intelektual dan sosial. Lalu bagaimana langkah Bapak ke depannya untuk mewujudkan itu? Untuk mewujudkan untuk masalah intelektual yaitu dengan memberi pembelajaran kepada siswa yang sesuai dengan zaman yang akan datang. Yang ada digitalisasi, literasi seperti itu. Oke. Baik. Kemudian untuk mewujudkan sosial itu di antara para guru dan murid dengan masyarakat, utamanya dari para guru Kerjasama yang baik ya. baik
bisa ini tidak sungkan-sungkan kepada yang senior atau yang lebih muda yang sudah berdengar. Tidak ada batasan umur Tidak ada batasan. belajar ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ghazali. Tadi kita sudah berkunjung dan menyampaikan banyak sekali program hasilnya di SDN Pasangker sehingga membentuk karakter siswa siswi jadi lebih baik dan nantinya Bapak akan membentuk siswa-siswi sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Intelektual, sosial, dan spiritual sesuai dengan kondisi lingkungan di sini. Iya. Oke, sebelum kita tutup, Bapak bisa salam lensa? Bisa ya, salam bisa. lensa sekolah kita. Salam lensa sekolah Iya, kita. dari kita berdua, salam lensa sekolah kita. Dari kita berdua, saya Ila Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.